kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi teknologi adaptif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika sebagai media belajar berbasis digital. Nah, salah satunya adalah Desmos. Desmos ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara gratis oleh semua orang, baik bagi guru maupun bagi siswa. Nah, aplikasi Desmos ini merupakan sebuah aplikasi kalkulator grafik yang memberikan kemudahan bagi siswa dan guru dalam memvisualisasikan grafik-grafik bersama dan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, termasuk geometri dan aljabar pada ruang dimensi 2 maupun pada ruang dimensi 3. Nah, sehingga akan sangat membantu bagi guru dan siswa dalam belajar matematika. Nah, dapat mempersingkat waktu penyelesaian masalah dan memperbanyak masalah yang dapat diselesaikan. Nah, kemudian dengan menggunakan aplikasi ini juga akan membantu memahami konsep matematika dan memungkinkan digunakannya pendekatan open-ended dalam pembelajaran dan termasuk pembelajaran teori. Nah, seperti apa aplikasi ini dapat digunakan dalam belajar matematika? Nah, bisa kita lihat bersama. Aplikasi Desmos tersebut kita bisa langsung ke akun pencarian di Google dengan mengetikkan kata Desmos. Nah, di sini sudah muncul Desmos sehingga kita bisa langsung pilih, kemudian nanti akan langsung diarahkan kepada halaman awal aplikasi Desmos ini. Nah, ini adalah halaman awal aplikasinya. Di sini ada dua menu utama, yaitu Map Tool dan Classroom. Nah, di sini kita juga bisa mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia, yaitu dengan mengganti pada tombol bahasa yang di sudut kanan atas ke bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk di sini di matematikanya kita bisa lihat ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada kalkulator grafik, ada kalkulator ilmiah, kalkulator yang berfungsi, latihan untuk tes, ada kalkulator matrik, geometri, dan kalkulator 3 dimensi atau 3D. Nah, kemudian di ruang kelas, nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada untuk guru, siswa, dan beberapa materi yang sudah ada di aplikasi Desmos ini. Nah, pertama kita akan lihat satu persatu beberapa menu atau fitur yang ada di sarana matematika. Nah, untuk bisa mengakses ini kita bisa langsung pilih yang mana yang diinginkan tanpa harus login atau register dulu kepada aplikasi. Nah, sehingga di sini ada dua layar. Yang sebelah kanan ini nanti akan muncul grafik yang kita gambarkan dari persamaan yang kita masukkan di bagian sebelah kiri. Misalnya kita inputkan di sini adalah persamaan kuadrat. Misalnya 2 ditambah 3. Karena di sini muncul grafik berupa parabola. Nah, kita bisa geser grafik ini ke bawah dengan klik di tempat sembarangan atau di tempat kosong, kemudian ditahan dan ditarik ke bawah. Nah, ini akan muncul grafiknya yang lebih besar. Kemudian kita juga bisa menggambarkan grafik yang lain, misalnya Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 4. Sehingga akan muncul grafik yang lain di layar sebelah kanan ini. Nah, grafiknya satu terbuka ke atas dan satu terbuka ke bawah. Nah, dari sini kita bisa memberikan tugas kepada siswa terkait menggambarkan grafik ini dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat dalam menggambarkan grafik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di menu yang lain.
Misalnya di sini adalah kalkulator matrik. Nah, di sini ada matrik baru. Nah, kita bisa langsung pilih. Nah, sehingga akan muncul entry matrik 2 baris dan 2 kolom, atau kalau mau kita tambahkan menjadi 3 baris 2 kolom. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan elemen-elemen matriknya, misalnya 2, 3, 5, 4, 7, dan 8, dan kita langsung cek. Sehingga muncul matrik A. Nah, berikutnya misalnya menambahkan matrik B dengan ordo yang sama, yaitu 2 kolom dan 3 baris. Misalnya di sini ada 2, 3, 4, 1, 6, dan 7. Kemudian sehingga ada 2 matrik, yaitu matrik A dan matrik B. Misalnya kita akan operasikan matrik A ditambah matrik B. Selanjutnya matrik A dikurang matrik B. Nah, ini beberapa fungsi yang bisa digunakan di bagian matrik kalkulator berkonfirmator. Nah, selanjutnya di bagian 3D atau kalkulator 3 dimensi. Nah, di sini untuk menggambarkan grafik pada ruang dimensi 3. Nah, misalnya di sini adalah pangkat 2 ditambah I pangkat 2. Nah, sudah muncul grafiknya berupa parabola. Kemudian pangkat 2 ditambah I pangkat 2 sama dengan 9 berupa lingkaran. Sehingga kita bisa menjadikan dia berupa 3 dimensi berbentuk sebuah tabung atau silinder. Nah, ini untuk grafik kalkulator pada 3 dimensi. Nah, selanjutnya pada ruang kelas. Nah, di sini ada 2 fitur. Yang pertama adalah untuk guru dan untuk siswa. Sekarang kita akan lihat yang untuk guru. Sehingga ini adalah halaman awal ketika kita pilih fitur untuk guru. Nah, kita perlu membuat akun dengan mendaftar menggunakan akun email. Di sini buat akun. Nah, login atau masuk dengan akun Google, email yang aktif. Nah, maka di sudut kanan atas ini akan muncul nama pengguna sesuai dengan nama email yang didaftarkan. Nah, kemudian di bagian kiri ini ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada riwayat dashboard. Nah, di sini akan muncul riwayat aktivitas yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kelas. Nah, ini adalah kelas-kelas yang sudah ditugaskan untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Kemudian aktivitas custom. Nah, di sini untuk membuat aktivitas baru. Nah, sekarang kita langsung buat aktivitas baru dengan buat aktivitas baru. Kemudian memberikan nama dari aktivitas tersebut, misalnya menggunakan grafik persamaan garis lurus. Kemudian ada bagian deskripsi aktivitas, kita tuliskan gambarkan. Misalnya deskripsinya adalah gambarkan grafik persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus. Nah, pada bagian ini kita akan
bisa membuat tugas atau aktivitas yang akan dikerjakan. Pertama di sini ditugaskan petunjuk untuk dikerjakan oleh siswa, misalnya gambarkan grafik bersama garis lurus sehingga garis itu sejajar dan tidak lurus dengan garis yang lain. Kita pilih bagian jawaban yang akan dibahas siswa, karena di sini adalah grafik garis lurus, maka yang kita pilih adalah bagian grafik. Selanjutnya kita edit grafik ini sehingga nanti bisa diedit atau bisa ditambahkan grafik bersama garis lurus oleh siswa, yaitu dengan memilih titik 3 yang di sudut kanan ini, kemudian mengubah menjadi kalkulator grafik. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini kita tuliskan Y sama dengan 2M ditambah 3. Nah, siswa diminta untuk membuat garis sejajar dengan garis tersebut dengan menambahkan perintah. Nah, kemudian kita bisa lihat tinjau seperti apa tampilannya nanti ketika dibuka di akun siswa. Nah, ini adalah tampilannya ketika di akun siswa. Nah, sehingga siswa bisa menggambarkan grafik garis lurus yang lain di bagian sini, bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita publikasikan agar aktivitas ini nanti bisa diakses oleh siswa. Nah, ini adalah halaman aktivitas yang sudah kita buat tadi, maka aktivitas ini bisa selanjutnya ditugaskan kepada siswa, tugaskan ke kelas. Nah, namun sebelum itu kita perlu membuat kelas untuk ditugaskan. Nah, misalnya tugasnya apa? Di sini belum ada kelasnya, maka kita kembali ke menu kelas, yaitu dengan menambahkan kelas baru garis lurus. Nah, sehingga di sini sudah ada kelas kesamaan garis lurus, kemudian ada kode yang akan kita bagikan kepada siswa untuk bisa mengakses aktivitas ini. Kita kembali kepada menu aktivitas. Nah, di sini kita buka aktivitasnya, kemudian kita tugaskan aktivitas ini kepada kelas yang telah dibuat tadi, yaitu adalah kelas grafik persamaan garis lurus. Nah, sehingga muncul di sini kelas yang aktif yang telah ditugaskan kepada siswa. Nah, kita akan bisa melihat aktivitas yang dilakukan siswa, apakah sudah ada atau belum siswa yang mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada bagian ini, jadi di bagian atas ini nanti akan muncul siswa yang mengerjakan tugas ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke kelas untuk melihat kode kelas tersebut. Nah, di bagian kelas di sini ada kode yang 78C3Z5. Nah, atau bisa juga dengan link ini yang dibagikan kepada siswa. Ini cara untuk membuat tugas dan kelas yang bisa dibagikan kepada siswa. Demikian secara singkat penggunaan aplikasi Desmos ini sebagai kalkulator grafik dalam pembelajaran matematika dan sebagai media interaktif